Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah fi kitabil hajj. Wa an ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarmul jamarata hatta tatlu'a syamsu rahul khamsah illa an-nasa'i wa fihi inqita'un. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamata lailatan nahri paramatil jamrata qabla al-fajri summa madat fa afadat rahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syarti Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Qala al-musannifu rahimahullah Babu sifatul haji wa dukhul Makkah. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam bab sifat haji dan masuk Makkah, hadis ke-634. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarmul jamrata hatta tatlu asy-syamsu, janganlah kalian melontar jumrah, maksudnya jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, janganlah kalian melontar jumrah kecuali matahari telah terbit. Hadis rawahul khamsatu illa an-Nasa'i, diriwayatkan imam yang 5 kecuali Nasa'i. Wa fihi inqita', dalamnya ada keterputusan. Dan hadis ini dihasankan Al-Hafidh dalam kitabnya Fathul Bari dan memiliki jalur-jalur lainnya yang disebutkan Imam Al-Albani rahimahullah, disahihkan Ibnu Hibban. Ya. Adapun hadis yang ke-635, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamata lailatan nahri, Nabi mengutus orang membawa Ummu Salamah pada malam Idul Adha, malam Yaumun Nahri, malam ke-10, malam 9 masuk tanggal 10, malam Idul Adha. Ketika jemaah haji berada di Muzdalifah. Dan kita telah sebutkan pada pekan yang lampau bahwasanya hukum bermalam di Muzdalifah menurut kebanyakan ulama wajib. Tak boleh tinggalkan kecuali jika ada uzur. Yang meninggalkannya tanpa uzur dia berdosa. Dan wajib membayar dam jika meninggalkannya ya dengan uzur tak mengapa. Dengan syarat hendaklah dia menunggu sampai lewat setengah malam. Adapun haji Nabi SAW, beliau menetap di Muzdalifah sampai pagi hari. Ya, sampai matahari akan terbit baru Rasul bertolak menuju ke Mina tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun rombongan kaum wanita dan anak-anak serta orang-orang yang lemah, yang sakit dan tua dibolehkan meninggalkan Muzdalifah kapan? Malam hari. Ya, setelah lewat setengah malam.
Maka dalam hadis Aisyah ini Rasulullah mengirimkan utusan yang membawa Ummu Salamah pada malam Lailatul Nahar, malam besoknya hari penyembelihan, yaitu hari Idul Adha. Faramatil jamrata qabla al-fajr. Maka sampainya Ummu Salamah dari Muzdalifah ke Mina, dia melontar jumrah Aqabah sebelum terbit fajar. Thumma madat, kemudian dia pun berjalan, fa'afadat, lantas dia pun bertolak menuju Mekah melaksanakan tawaf ifadah. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syarti Muslim. Ya. Dalam dua hadis ini, hadis yang pertama hadis Ibnu Abbas, ada larangan melontar jumrah Aqabah kecuali jika telah terbit fajar. Sementara dalam hadis Aisyah ini Nabi mengizinkan Ummu Salamah melontar sebelum terbit fajar. Artinya dia melontarnya di malam hari. Ya. Bagaimana mengumpulkan dua hadis ini? Ya, mengumpulkan dua hadis ini bahwasanya ya orang-orang yang diberikan uzur karena lemah dari golongan wanita, anak-anak, orang sakit, orang tua, atau orang-orang yang dihukumi lemah karena tak memiliki kemampuan pergi sendiri, harus ikut rombongan, mereka boleh bertolak meninggalkan Muzdalifah setelah lewat setengah malam menuju mana? Mina. Dan setibanya di Mina mereka boleh melontar jumrah walaupun belum terbit fajar. Ya, untuk mereka. Ya. Tapi ingat, meninggalkan Muzdalifahnya setelah lewat setengah malam. Kata Ibnu Qayyim, ba'da ghuyubatil qamar, setelah ya bulan itu tenggelam. Ya. Kemudian dalam hadis Aisyah juga menunjukkan bahwasanya orang boleh melaksanakan tawaf ifadah di malam hari sebelum fajar setelah selesai dari melontar Jumratu al-Aqabah. Adapun Nabi SAW, pelaksanaan hajinya, Rasulullah bermalam di Muzdalifah sampai sholat subuh. Di Muzdalifah mengerjakan maghrib dan isya, jamak qasar ta'khir. Setelah subuh Rasulullah berzikir di Masjidil Haram dan bertolak menuju Mina. Ya, maka Rasulullah melontar setelah matahari terbit ketika waktu duha. Ya. Itu yang diperbuat Nabi yang mulia SAW. Setelah itu Rasulullah baru bergerak untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW sore kembali ke kota Mina, kembali ke Mina dari Mekah menuju Mina. Sebagian ulama mengatakan hadis Ibunda Aisyah yang membolehkan melontar sebelum terbit fajar itu lebih sahih, ya, dibandingkan dengan hadis Ibnu Abbas, dalamnya ada inqita', keterputusan. Ya, oleh karena itulah sebagian mengatakan mazhabnya tarjih, maka yang lebih dirajihkan hadisnya Aisyah menunjukkan bolehnya melontar walaupun belum terbit fajar. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya melontar setelah fajar itu hukumnya dianjurkan, mustahab, mandub. Melontar sebelum fajar hukumnya mubah, boleh. Ya, dengan hadis Ummu Salamah, dengan hadis Aisyah menunjukkan bolehnya. Ya. Adapun ya, melontar setelah terbit matahari itu lebih utama, mustahab. Dan pada waktu sekarang ini hadis Aisyah ini lebih banyak diamalkan orang untuk memudahkan agar tak bertumpuk-tumpuk jemaah haji. Yang berangkat malam hari mereka tawaf, mereka melontar Jumratul Aqabah, kemudian mereka langsung berangkat tawaf ifadah. Ya, supaya tak jadi penumpukan. Dan dalam bab haji ini banyak diingatkan oleh Nabi yang mulia SAW. Dalam bab ibadah haji banyak amalan-amalan yang boleh dimajukan dan dimundurkan. Ya.
Para sahabat ada yang datang, ya Rasulullah, aku melontar, aku mencukur sebelum menyembelih, kata Nabi buat, tak ada masalah. Ya Rasulullah, aku menyembelih sebelum melontar, kata Nabi buat, tak mengapa. Dan tiap kali ditanya, Rasulullah mengatakan if'al wala haraj, buat saja, tak mengapa, untuk memudahkan. Ya. Dan tawaf ifadah sekarang hanya orang-orang yang tergesa-gesa lah ingin meninggalkan kota Mekah yang mengerjakan tawaf ifadah itu segera. Adapun yang masih lama tinggal di Mekah, rata-rata mereka tawafnya ketika orang berangsur-angsur pulang ke negerinya. Tawaf ifadahnya. Bahkan tawaf ifadah ini boleh ditunda kapan? Sebelum pulang. Bahkan tawaf ifadah bisa digabungkan dengan tawaf wada sekalian ketika memang itu yang dianggap paling memudahkan. Ya. Demikian juga sa'i. Ulama berselisih tentang sa'i apakah dia merupakan rukun haji atau dia merupakan kewajiban haji. Yang rajih sa'i adalah kewajiban haji, bukan rukun haji. Ya, beda antara rukun haji dan kewajiban haji. Rukun haji jika terluput tak bisa diganti. Tapi wajib haji jika terluput bisa diganti. Di antara rukun haji yang paling masyhur adalah wukuf. Orang yang tak wukuf di Arafah batal hajinya. Karena dia meninggalkan rukun haji. Ya. Masuklah ke dalam rukun haji, tawaf ifadah. Ya. Jika dia tak melaksanakan tawaf ifadah, maka batallah hajinya. Nah, tafadhol Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Urwata bin Mudarris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida salatana hadhihi ya'ni bil Muzdalifati fawaqafa ma'ana hatta nadafa'a wa qad waqafa bi Arafata qabla zalika lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada tapasahu rawahul khamsah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Hadis ke-634. Wa an Urwah bin Mudarris radhiyallahu anhu, dari Urwah bin Mudarris, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man syahida salatana, barang siapa ikut salat bersama kita, hadhihi, salat ini, yakni bil Muzdalifah, ketika di Muzdalifah. Ya. Apa dikerjakan di Muzdalifah? Salat apa? Malam hari salat maghrib dan isya ketika tiba di Muzdalifah. Pagi hari salat subuh. Fawaqafa ma'ana, dan ikut bersama kami, berhenti berwukuf di sini. Ya. Hatta nadfa'a, sehingga kami bertolak bersama-sama. Maksudnya pagi hari bertolak menuju Mina tanggal 10 Dzulhijjah. Barang siapa ikut bersama kami di Muzdalifah, salat bersama kami di Muzdalifah, kemudian bertolak bersama kami, maksudnya dari Muzdalifah ke Mina, waqad waqafa bi Arafah, sementara dia telah wukuf sebelumnya di Arafah, lailan aw naharan, baik pagi ataupun siang hari, faqad tamma hajjuh, maka telah sempurnalah hajinya. Wa qada tafathahu, maka dia telah menyelesaikan segala sesuatu, ya, sarana yang diperbuat setelah menyelesaikan ibadah haji, seperti mencukur rambut, ya, memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Ini semuanya namanya tafath, membersihkan diri setelah ya selesai melaksanakan ya ibadah ihram. Ya, hadis yang mulia ini digunakan oleh sebagian ulama-ulama Hanabilah sebagai landasan dalil bahwasanya wukuf itu dikatakan sah sebelum tergelincir matahari. Ya, dikatakan sah jika belum lagi tergelincir matahari, karena Nabi mengatakan, dan wukuf di Arafah lailan aw nahara. Ya, wukuf di Arafah
ya, lailan aw nahara, baik malam hari ataupun siang hari, faqad tamma hajjuh, maka telah sempurna hajinya. Dan pagi masuk ke dalam ya waktu siang. Jika dikatakan siang, kebalikannya malam, pagi masuk ke dalam siang. Ya. Kata mereka waktu wukuf itu sudah masuk ketika telah terbit fajar, karena siang itu ditandai dengan terbit fajar. Ini pendapat ulama-ulama Hanabilah. Menurut kebanyakan ulama, dan ini yang lebih hati-hati dan ini lebih benar, wukuf itu dimulai setelah tergelincir matahari atau ketika telah tiba waktu zuhur. Ya. Dengan tergelincirnya matahari barulah dimulai wukuf. Dan tentulah mengamalkan pendapat kebanyakan ulama ini yang lebih benar, lebih berhati-hati. Maka maksudnya jangan meninggalkan Arafat sampai memulai wukuf, yaitu dimulai setelah tergelincir matahari ketika zuhur masuk sampai tenggelam matahari. Ya. Ya, dan perkataan Nabi ini yang ikut wukuf bersama kami di Muzdalifah dan seterusnya menjadi landasan sebagian ulama-ulama seperti Imam Sya'bi, Al-Qamah, An-Nakhai dari golongan tabi'in, bahwasanya yang tak wukuf di Muzdalifah maka dia telah gugur hajinya. Ya, ini pendapat mereka. Mereka mengatakan wukuf di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah bagian daripada rukun haji. Dan tidaklah mereka menjadikan hajinya sebagai umrah saja, sebagaimana terluput di Arafat. Ini mazhab sebagian ulama tabi'in. Karena Nabi mengatakan man syahida salatan hadhihi, yang ikut salat bersama kami, dan Nabi melaksanakan salat di Muzdalifah, salat malam hari, maghrib dan isya, dan pagi hari subuh sampai pagi Rasulullah SAW. Jadi yang tak melewati Muzdalifah, tak bermalam di Muzdalifah, menurut sebagian ulama tabi'in ini hajinya tak sah. Hajinya batal, dijadikan umroh saja sebagaimana orang yang terluput wukuf di Arafah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Hajinya tetap sah. Dia hanya diperintahkan untuk membayar dam. Jumhur menganggap bermalam di Muzdalifah kewajiban haji. Sementara Al-Imam Sya'bi dan Al-Qamah menganggap dia rukun haji. Dan jumhur insya Allah lebih rajih, lebih benar. Ya. Dan dari hadis ini juga sebagian ulama mengatakan kalau orang terluput untuk wukuf di siang hari setelah tergelincir matahari, dia baru tiba di Arafat malam hari, maka hajinya tetap sah. Karena Nabi mengatakan wukuf di Arafah lailan aw naharan, baik ketika malam maupun ketika siang. Ya, misalnya orang-orang yang sakit tak bisa wukuf setelah zawal, dibawa setelah matahari tenggelam, dibawa ke Arafat, ya, dihantar untuk sekedar melewati Arafat, dianggap hajinya sah. Ya. Dan tak ada baginya konsekuensi membayar dam. Karena Nabi yang membolehkan demikian. Ya. Dia baru memulai wukufnya ketika malam hari. Orang bertolak ke Muzdalifah, dia datang ke Arafat. Sah hajinya. Tapi kalau tak datang sama sekali, tak sah hajinya. Bagaimana jika dia datang pagi hari sebelum matahari tergelincir? Sah hajinya. Ya. Karena dia telah melewati Arafat. Menurut ulama-ulama Hanabilah sah hajinya. Menurut jumhur, ya, hajinya pun sah. Dan hadis ini menunjukkan syariat untuk bermalam di Muzdalifah hingga salat subuh, sebagaimana diperbuat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mampu. Nah, tafadhol Syekh. Ahsanallahu ilaikum.
وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرك سبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري. Ya. Hadis ke-637 yang berkaitan dengan bagaimana hajinya orang-orang musyrikin sebelum Islam. Mereka juga haji. Ya, karena haji adalah syariat Ibrahim. Dan orang-orang Arab, mereka mengklaim mengikuti syariat Ibrahim. Walaupun telah banyak mereka selewengkan, tapi masih ada sisa-sisa daripada syariat Ibrahim yang mereka amalkan seperti haji, khitan, dan semacamnya. Hadis ke-637 Umar radhiyallahu anhu, dari Umar semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, innal musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrik dahulu, kanu la yufiduna hatta tatlu asy-syamsu, mereka tidak bertolak, ya, mereka tidak bertolak dari Muzdalifah hingga terbit matahari. Ya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan asyriq Thabir, terbitlah engkau matahari dari gunung Thabir. Ya. Wa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khalafahum, tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka. Ya. Fa afadha qabla an tatlu asy-syams, Nabi SAW bergerak meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit matahari. Karena Nabi meninggalkan Muzdalifah pagi hari setelah Rasulullah salat subuh, ya, sebelum terbit matahari telah mulai mengenai, tapi belum terbit, Nabi SAW bergerak meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Adapun kaum musyrikin, mereka tidaklah meninggalkan Muzdalifah kecuali telah terbit matahari. Maka Allah beritakan nabinya untuk menyelisihi orang-orang musyrikin. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Faslun fi ramyil jamar. fi ramyil jimar. Ramyil jimar. Wa an Ibnu Abbas wa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamratal aqabah rahul Bukhari. Nah, berkata Imam Al-Hafidh rahimahullah, faslun fi ramyil jimar, bab tentang melontar jumrah. Ya, melontar jumrah diawali pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu melontar jumrah apa? 10 Dzulhijjah, Aqabah saja. Barulah tanggal 11, 12, 13 melontar ketiga jumrah. Adapun tanggal 10 hanya melontar jumrah Aqabah saja. Jumrah Aqabah adalah jumrah yang paling ujung, yang paling dekat ke arah Mekah. Ada 3 jumrah, Ula, Wusta, dan Aqabah. Maka pada tanggal 10, jumrah yang pertama, jumrah yang kedua dilewatin, hanya melontar jumrah yang ketiga saja. Ya, dan kata-kata jumrah dari kata-kata at-tajammur atau al-jimar, disebut dengan nama al-jimar karena orang-orang berkumpul sekitar jumrah atau berkumpulnya batu-batu di sana. Ya, berkumpulnya batu-batu dalam jumrah, dan dia bagian daripada manasik haji, dan dia terdiri pada 3 jumrah. Pertama namanya jumrah al-jumratul ula, jumrah pertama yang dekat dengan masjid, yang sejajar dengan Masjid Khaif. Kemudian wusta yang tengah, kemudian Jamratul Aqabah yang paling dekat ke Mekah. Ya. Adapun hadisnya, hadis ke-634, an Ibnu Abbasin wa Usamah ibn Zaidin, dan dari Ibnu Abbas dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, qala, kedua-duanya berkata, yakni Ibnu Abbas dan Usamah, lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi, Nabi terus-menerus mengucapkan talbiyah hatta rama jamratul aqabah, sampai Rasulullah melontar jamratul aqabah. Rawahul Bukhari. Jadi semenjak Nabi memulai ihramnya, Nabi terus bertalbiyah
berhari-hari sampai melontar Jumratul Aqabah. Nabi itu bertolak ya jauh-jauh hari dari kota Madinah ke Mekah. Ya, sejak Rasulullah berihram terus-menerus bertalbiyah sampai melontar Jumratul Aqabah. Maka sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, bertalbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik sampai akhir itu diucapkan sampai melontar Jumratul Aqabah. Ketika melontar Jumratul Aqabah, selesailah talbiyah. Itu untuk haji. Adapun untuk umrah, kapan berhenti mengucapkan talbiyah? Ketika tawaf. Ya. Karena yang namanya talbiyah isinya adalah kandungan mentauhidkan Allah SWT dan jawaban atas seorang hamba dalam memenuhi seruan Tuhannya. Ya. Dan dia akan segera menyelesaikan ihramnya. Ketika dia melontar Jumratul Aqabah akan selesailah ihramnya, maka hendaklah dia putuskan. Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama bahwasanya orang memutuskan talbiyahnya ketika akan melontar Jumratul Aqabah. Ya, jadi ini yang benar. Sebagian jamaah haji tetap bertalbiyah walaupun telah lewat melontar jumrah. Ya, kadang-kadang mereka sampai 11, 12, 13 bertalbiyah. Tak benar. Ya, bertalbiyah hanya dilakukan sampai melontar jumrah al-Aqabah saja. Ya, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma annahu ja'ala al-baita an yasarihi wa minan an yaminihi wa ramal jamrata bi sab'i hasayatin wa qala hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah muttafaqun alaih. Ya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, annahu ja'ala al-baita an yasarihi wa mina an yaminihi, ketika melontar jumrah maka dia menjadikan posisi Ka'bah bagian sebelah kirinya dan posisi Mina bagian daripada sebelah kanannya. Dan dari tempat itulah ramal jamrata bisab'i hasayat, dia melontar jumrah, maksudnya jumrah Aqabah, Jumratul Aqabah dengan 7 batu. Wa qala, dan dia berkata, hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ya. Dan dia berkata, inilah tempat Nabi yang telah turun kepadanya surah Al-Baqarah muttafaqun alaih, ketika melontar Jumratul Aqabah. Itu tempat yang kala itu memungkinkan dan memudahkan untuk melontar jumrah. Karena Jumratul Aqabah berbeda dengan jumrah lainnya. Jumrah lain dari seluruh sisi, Jumrah Aqabah tidak. Ya. Tapi sekarang dia bermudah dengan segala macam kemudahannya. Ya, walaupun dia tidak sebagaimana melontar jumrah hanya dari semua sisi bulat, dia tidak. Ya. Maka dia membalik melontar Jumratul Aqabah. Jalan berbalik. Karena bagian sini tertutup. Yang diperbuat oleh Abdullah bin Mas'ud yang menjadikan Ka'bah bagian sebelah kirinya. Ya. Mina sebelah kanannya, dari situ dia melontar. Tetapi sekarang dari arah manapun Anda bisa melontar, lontarlah. Tidak harus daripada posisi di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melontar. Yang penting satu hal. Pastikan batu tersebut masuk ke dalam jamrah. Itu yang paling penting. Dari manapun Anda melontar, yang penting masuk ke dalam jamrah. Ya. Dan alhamdulillah pemerintah Saudi memiliki keinginan yang kuat untuk memudahkan sarana haji. Ya, awal-awal kedatangan saya dahulu tatkala kami haji pada tahun 96, 97. Ya, afwan, bukan 96, 93, 94. Itu jamrah hanya 2 tingkat saja.
Ya, tak sebagaimana sekarang. Dan ketika itu belum sebaik yang seperti sekarang. Banyak orang-orang itu bermalam ketika di Mina di atas jumrah dan di bawah jumrah. Ya, kala itu masuknya pun bebas dari mana-mana. Sekarang tak ada cerita. Satu arah. Jalan masuk beda dengan jalan keluar. Bahkan tak bisa lama-lama berdiri kecuali akan diusir. Karena itulah pada masa-masa kita yang paling crowded itu adalah melontar jumrah. Yang paling banyak makan korban ketika peristiwa melontar jumrah. Apalagi pada tanggal 12 Nafar awal, hari yang paling banyak orang mau berangkat meninggalkan haji. Ya, setelah zuhur itu waktu yang paling berbahaya melontar jumrah. Dan itulah masa-masa itu paling banyak orang yang meninggal. Bahkan pernah runtuh dinding bibir jumrah karena desakan manusia. Runtuh masuk ke dalam manusia. Ya, kemudian pernah juga runtuh bagian sampingnya, jatuh manusia. Dan sekarang, masya Allah, 5 tingkat. Ya, silahkan dari jalan mana kita masuk, silahkan. Yang jelas ada jalan masuk, ada jalan keluar. Untuk jemaah jenis yang melontar jumrah, mereka melewati terowongan-terowongan yang panjang dari dalam gunung-gunung. Ya, untuk menuju jamrah lumayan jauh. Sekitar 3 kilo harus berjalan menuju jamrah. Ya, tinggal kita pilih mana mau dan semua mudah. Dahulu paling payah, paling sulit. Ya. Semuanya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dibuat 5 tingkat. Subhanallah. Ya, diperluas tempatnya, diatur dengan baik, dibuat tangga-tangga lift. Ya. Untuk naik ke atas kamar-kamar lift, semuanya dimudahkan. Maka tak usah khawatir dalam melontar jumrah. Ya. Maka korban semakin mengecil dalam peristiwa melontar jumrah. Karena kemudahan-kemudahan. Dan hadis ini menunjukkan jumlah melontar hanyalah 7 batu saja, tak boleh lebih. Dan melontar adalah dengan mengayunkan batu. Melontar. Ya. Kalau andai kata kita ambil batu, kita di bibir daripada jamrah, kita letakkan gini, ini bukan melontar. Ini bibir, kita berhasil berarti bibir jamrah. Kita letakkan gini, tak melontar, melontar harus tetap. Itulah makna jamrah. Ya, harus dilontar dengan batu. Kalaupun batu cincinnya dilontarkannya sah, karena dia batu. Kalau memang terbuat daripada batu. Kalau andai kata batu cincinnya bukan dari batu, tiruan, tak sah lontarannya. Harus batu. Dan contoh dari Nabi SAW, batunya adalah batu yang kecil, sebesar jagung. Bukan batu yang besar. Supaya tidak menyusahkan orang. Ketika mengenai orang juga tidak membuat berat. Kata ulama, Abdullah Mas'ud mengatakan di sinilah tempat berdirinya Nabi yang turun kepada Al-Baqarah. Kenapa Al-Baqarah? Karena dalam Al-Baqarah lah paling banyak ayat menjelaskan tentang kaifiyat haji. Ya, kita padakan sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Ya, masih banyak bab haji ini. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan dan kesabaran. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam Muhammad.